Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di pertemuan kedua tentang tema. Temanya apa? Eco farming, yaitu pertanian organik. Tapi kalau pekan lalu Ibu banyak ngomonginnya tentang padi, buah, dan sayur, sekarang Ibu akan khususkan kepada perikanan dan peternakan. Disimak ya, kemungkinan akan ada yang keluar dari pemaparan Ibu untuk kuis nanti. Nah, coba kalian perhatikan nih. Peta Indonesia. Ini peta tahun 2017 ya. Tapi masih hampir mirip lah dengan yang sekarang. Apa yang terbayang dalam benak kalian melihat peta ini? Banyakan warna apa? Ayo. Yap, betul sekali. Banyak warna birunya. Biru itu warna apa? Iya, warna laut atau perairan. Ternyata Indonesia 2/3 dari wilayahnya kebanyakan adalah lautan. Nah, dari sini sudah terbayangkan kira-kira potensi apa yang paling besar untuk dihasilkan di Indonesia. Betul sekali, potensi perikanan. Karena di dalam laut pasti banyak tuh jenis-jenis ikan maupun terumbu karang. Tuh, baca ada dari data ekonografik, yaitu tentang potensi besar laut Indonesia. Sampai Indonesia sendiri dikenal sebagai negara maritim. Nah, kontribusi perikanannya sangat signifikan bagi dunia. Bayangkan, hampir 10% pemasok komoditas perikanan di dunia adalah Indonesia. Ya, bayangin aja di dunia loh, berarti kan berapa banyak ya ikan yang sudah kita ekspor. Masya Allah. Dan ternyata penduduk kita juga masih banyak nih yang bergantung dari laut. Bisa dijadikan bisnis perikanan, pelayaran, dan pariwisata. Juga kita layak bangga, terumbu karang kita termasuk yang terbesar. Makanya kita harus menjaga laut kita dengan cara apa? Cara yang paling mudah. Jangan buang sampah sembarangan. Oke, apalagi yang suka jalan-jalan ke pulau atau ke pantai. Please banget, sampahnya jangan dibuang sembarangan. Kalau lagi naik kapal tuh ya, Ibu pernah tuh ngeliat ada hampir kayak pulau sampah waktu Ibu mau ke Pulau Seribu. Aduh, tolong dong sampahnya disimpan, apalagi sampah plastik ya. Sesuai dengan slogan sekolah kita, Zero Waste. Tolong diolah. Nah, ini masih dari segi kelautan. Kaya akan potensi kelautan dan perikanan. Tuh, lebih dari 17.000 pulau di Indonesia. Wow, terbanyak ya pulau di Indonesia sampai 17.000 loh. Ibu aja belum tahu apa aja nama pulaunya. Tapi itu semua sudah terdaftar. Dan itu yang sudah ternama. Ada yang belum ternama atau terkoordinat. Belum lagi luas wilayah perairannya. Nah, perhatikan. Nih, nilai ekspor produk perikanan. Wow, di tahun 2017 sampai 4M. Masya Allah. Kira-kira apa sih komoditas yang biasanya diekspor? Tuh, dari ikan, ada ikan tuna, tongkol, cakalang, terus ada rajungan, kepiting, cumi, sotong, gurita, dan rumput laut. Belum lagi ada pajaknya. Pajak di tahun 2017 sudah sampai 1 triliun. Agak membingungkan sih ya. Sebenarnya harusnya dengan pendapatan sebesar ini, kita nggak jadi negara miskin ya. Harusnya kita kaya. Tapi kenapa coba kita bisa begini? Banyak hutangnya. Ya, itu kembali kepada akhlak. Makanya kalian mulai dari sekarang belajar jujur. Biar nanti tidak korupsi. Mau baik dalam jujur berbuat atau mengerjakan tugas, jujur. Ya, pokoknya dari hal-hal sepele yang menurut kalian kecil. Tapi itu sebenarnya cikal bakal yang menentukan kalian akan menjadi koruptor atau tidak. Jujur terhadap diri sendiri, karena Allah Maha Melihat. Nah, sekarang mulai masuk ke dalam pertanian. Perikanan dan peternakan menjadi salah satu sistem dalam pertanian.
Kayak gini nih polanya. Kalau kalian bingung ya, kita mulai dari sini. Nih, usaha perkebunan dan pertanian. Nah, kita lihat garis hijau ini. Hasil dari pertanian atau perkebunan dijadikan bahan pangan. Siapa yang menikmati? Ya, ada manusia dan juga ada hewan. Nah, untuk hewan ini bisa dijadikan pakannya. Pakan itu makanan ya, pakan ternak. Nah, jadi sekaligus dia nanti beternak hasil misalnya kayak kalau padi kan suka ada rumput-rumputnya tuh atau yang sayur-sayuran yang busuk itu dikasih ke hewan untuk dimakan. Selain itu, nanti dari hewan ini dari peternakan kan mereka pasti mengeluarkan kotoran. Nah, ini nanti dijadikan hasil samping agroindustri, yaitu kotoran ternak. Ini bisa bernilai mahal loh kalau diolah menjadi kompos dan biogas. Biogas itu apa? Biogas itu bisa jadi sumber energi yang menggantikan listrik atau batu bara. Nah, selain itu, usaha perkebunan dan pertanian juga bisa dijadikan agroindustri. Agroindustri itu apa? Ya semacam industri lah, industri besar. Jadi bisa diolah seperti perusahaan. Dan yang lebih menarik lagi nih, perhatikan. Bisa dijadikan edu-ekoturism atau tempat wisata. Banyak loh yang pengen ngelihat sawah atau kebun hijau-hijau gitu. Jauh-jauh dari luar negeri, dari kota, pengen ke sini. Cuma melihat hijau-hijau. Kalau kalian nggak percaya, ada yang pernah ke Kuntum? Nah, itu kan sebenarnya lihat hijau-hijau doang, ngasih makan ikan. Nah, kayak gitu. Kalau yang kemarin Ibu bilang sempat sebut Mulia Harja, itu juga sama. Mereka hanya ingin melihat bagaimana lahan yang hijau ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, semuanya saling berhubungan ya. Makanya dinamakan sistem dan terpadu karena saling mempengaruhi. Sekarang, apa itu yang dimaksud perikanan? Sebenarnya ini ada di modul aliran ilmu yang kalian sudah pegang. Tinggal dibaca aja. Intinya adalah pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya untuk kegiatan produksi. Sementara peternakan, aktivitas manusia yang berhubungan dengan memelihara hewan ternak yang dapat diambil manfaatnya. Bisa dari dagingnya, kotorannya, tulang, susu, bulu, dan lain-lain. Serta keuntungan bisnis. Nah, sekarang Ibu mau tes. Coba, bisa nggak kalian sebutin 5 jenis ikan air tawar yang biasa dikonsumsi di Indonesia? 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, udah tahu belum? Kalau belum, coba cari tahu ya, biar kalian tahu. Ternyata banyak loh jenis ikan air tawar. Nah, untuk pertemuan kali ini sekian dulu. Kita mulai masuk ke dalam proyek. Proyek ini adalah proyek semester. Jadi dalam 6 bulan, nggak sampai 6 bulan sih ya, ini aja udah bulan Juli Agustus ya. Nah, kita mulai proyek menanam cabai. Tapi dari biji dan kangkung, dari batang dan akarnya di rumah ya. Nanti caranya gimana? Caranya mudah sih. Ini ambil aja biji cabai, keluarin bijinya lalu ditanam. Tapi jangan terlalu dalam juga. Ditanamnya beberapa ya gitu, nggak hanya satu gitu. Lalu kangkung, ini kangkung biasanya kan kalau mama kalian masak tuh dibersihkannya, dipotong kan batangnya lalu dibuang. Nah, batang yang biasanya dibuang itu jangan dibuang, tapi kalian tanam, dituncep-tuncepin di tanah. Ibu sudah mencoba dan alhamdulillah berhasil. Nah, sekarang giliran kalian. Lalu nanti Ibu akan buatkan jurnalnya tiap pekan. Apa yang perlu kalian catat? Tiap pekannya sudah ada tuh. Minimal catat penambahan tinggi dan jumlah daun. Lalu kendala yang dihadapi saat tumbuh. Bahkan kalau gagal pun dicatat. Kalau gagal gimana Bu? Udah berhenti? Enggak, coba terus. Pokoknya kita selama 1 semester ini akan terus menanam. Bahkan nanti kalau sudah panen, kita akan nanam lagi. Nah, belajar ya sama-sama. Ibu di rumah juga nyoba.
Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.